Oke, langsung saja kita ke soal nomor satu, yang mana di sini ada soal sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui ada perbedaan pengetahuan masyarakat desa A dan desa B sesudah diberikan penyuluhan mengenai dampak membakar sampah di lingkungan tempat tinggal. Untuk keperluan tersebut diambil sampel sebanyak 20 orang eh, warga. Hasil penelitian menunjukkan data sebagai berikut. Nah, di sini sudah terdapat dua tabel, yaitu desa A dan desa B. Terus hipotesis yang dioperasionalkan adalah terdapat perbedaan pengetahuan masyarakat desa A dan desa B sesudah diberikan penyuluhan. Tentukan uji statistik yang tepat untuk membuktikan hipotesis yang dioperasikan dalam penelitian ini dengan menggunakan signifikan sama dengan 5%. Jadi langsung saja kita ke SPSS untuk melakukan uji pengolahan datanya. Nah, sebelumnya di sini datanya sudah saya siapkan, yang mana di kolom name ini sudah saya isi kolom pengetahuan, terus variabel pengetahuan dan juga desa. Yang mana di label di sini eh, saya beri keterangan pengetahuan masyarakat dan di bawahnya itu yang di desa ini ada desa A dan desa B. Eh, terus kita ke data view. Nah, di sini sudah terdapat data yang saya input dari soal tadi, yang mana dari nomor 1 sampai nomor 20 ini merupakan nilai dari eh, desa A. Terus yang nomor 21 sampai nomor 40 merupakan nilai dari desa B. Sedangkan yang angka 1 ini merupakan kode dari desa A, sedangkan nomor yang angka 2 ini merupakan kode dari desa B. Oke, langsung saja kita uji analisisnya. Kita yang pertama-tama ke analyze, terus kita pilih non parametric test, kita pilih eh, legasi dialog, terus kita pilih eh, two independent samples. Mengapa kita pilih two independent samples? Karena eh, ini termasuk uji Mann-Whitney, di mana datanya itu ordinal dan dua sampel yang saling tidak berhubungan. Jadi langsung saja kita klik. Nah, eh, yang kolom pengetahuan masyarakat kita pindahkan ke tes variable list. Terus untuk yang kedua, yang desa A dan desa B, itu kita pindahkan ke grouping variables. Nah, kita klik define group. Terus grup satu ini tadi kodenya yang desa A tadi kodenya 1 dan kode desa B itu tadi 2. Oke, kita klik continue. Selanjutnya karena kita ingin mencari main with new, jadi kita centang di kolom main with new ini. Terus kita klik OK. Nah, jadi di sini hasil dari uji kita tadi sudah keluar, yang mana total dari seluruh responden itu ada 40 orang dari desa A dan desa B. Terus eh, adapun eh, adapun eh, asumsi signifikansi dari data yang kita olah tadi adalah 0,183, yang mana berarti dapat kita simpulkan bahwa eh, hipotesis eh, terdapat perbedaan pengetahuan masyarakat desa A dan desa B sesudah diberikan penyuluhan. Berarti itu eh, ditolak karena nilainya itu lebih kecil dari 0,5. Sedangkan nilai yang di sini tadi itu lebih dari 0,0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Jadi langsung saja kita masuk ke soal nomor 2, yaitu dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan dalam mengerjakan tes pada mata kuliah bahasa Inggris antara mahasiswa jurusan sosiologi dan mahasiswa jurusan ilmu politik Fakultas
di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Untuk keperluan penelitian diambil sampel sebanyak 30 orang mahasiswa secara acak dari masing-masing jurusan. Nilai yang diperoleh dari kedua kelompok tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat dua sampel antara dua jurusan, yaitu jurusan sosiologi dan ilmu politik. Terus, adapun hipotesis yang dioperasionalkan adalah terdapat perbedaan kemampuan dalam mengerjakan tes pada mata kuliah bahasa Inggris antara mahasiswa jurusan sosiologi dengan mahasiswa jurusan ilmu politik di FISIP UBB. Tentukan uji statistik yang tepat untuk membuktikan hipotesis yang dioperasikan dalam penelitian ini dengan menggunakan sigma sama dengan 5%. Eh, Mungkin kita langsung saja ke SPSS. Nah, sebelumnya di sini sudah saya siapkan datanya. Di variable view itu ada kemampuan, karena kita ingin melihat kemampuan. Terus yang kedua itu ada jurusan. Nah, di kemampuan ini, karena kita ingin melihat eh, kemampuan dalam mengerjakan tes bahasa Inggris. Terus yang kedua itu jurusan sosiologi dan ilmu politik. Terus kita ke data view. Nah, di sini em, dari nomor 1 sampai nomor 30 ini merupakan data dari jurusan sosiologi, sedangkan nomor 31 sampai nomor 60 itu merupakan eh, data dari jurusan ilmu politik. Terus angka 1 dan 2 ini merupakan yang satu ini merupakan kode dari jurusan sosiologi, sedangkan yang dua ini merupakan kode dari jurusan ilmu politik. Nah, terus langsung saja kita olah datanya, kita ke analyze terlebih dahulu. Terus kita pilih non-parametric test. Terus kita ke legasi dialog. Terus kita pilih two independent samples, karena tadi hanya ada 2 jurusan. Nah, maksudnya tadi karena ada 2 variabel. Terus eh, di sini yang kemampuannya kita eh, pilih ke kita alih kita pilih ke tes variabel list. Terus yang jurusan sosiologi kita pindahkan ke grouping variabel. Terus kita klik define group. Nah, di sini karena tadi grupnya itu ada jurusan sosiologi tadi itu kodenya 1, dan yang ilmu politik kodenya 2. Terus kita pilih klik continue. Oke, terus karena di sini kita mau karena berdasarkan soal tadi, eh, jadi jenis penelitian ini adalah Wolfish Run. Kenapa begitu? Nah, di mana dalam dua data sampel ini tidak saling berhubungan dan datanya juga ordinal, dan dalam kasus ini merupakan rank test. Eh, jadi kita klik di Wolfish Run. Terus kita klik OK. Nah, jadi berdasarkan kesimpulan dari eh, uji statistik kita, total dari responden itu ada 60 orang. Terus berdasarkan hipotesis tadi, apabila
HO lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Sedangkan jika hipotesis itu lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Jadi, karena di sini eh, asumsinya itu 0,000, jadi otomatis ini lebih kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji hipotesis pada kasus ini diterima. Artinya, terdapat perbedaan kemampuan dalam mengerjakan tes pada mata kuliah bahasa Inggris antara mahasiswa jurusan sosiologi dengan ilmu politik. Jadi kita masuk ke soal yang nomor 3, yang mana sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah ruang kuliah dipasang AC. Untuk keperluan tersebut, diambil sebanyak 20 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan data sebagai berikut. Nah, di sini sudah terdapat eh, sampel, 2 sampel yang mana antara sebelum dan sesudah. Terus hipotesis yang dioperasionalkan adalah terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah ruang kuliah dipasang AC. Tentukan uji statistik yang tepat untuk membuktikan hipotesis yang dioperasionalkan dalam penelitian ini menggunakan signifikan sama dengan 5%. Mungkin langsung saja kita melakukan uji pengolahan datanya ke SPSS. Terus sebelumnya di sini datanya sudah saya siapkan, yang mana di sini di kolom name sudah saya isi dengan 2 tabel, yaitu antara sebelum dan sesudah. Terus di labelnya di sini saya kasih keterangan sebelum dipasang AC dan sesudah dipasang AC. Terus di desimalnya juga sudah saya ubah ke 0 untuk keduanya. Terus langsung saja kita ke data view. Nah, di sini juga sudah saya masukkan, sudah saya input data dari soal yang mana ini merupakan data dari sebelum dan ini data yang dari sesudah. Terus kita langsung ke analyze. Terus di sini kita pilih yang non-parametric test. Terus kita ke legacy dialog. Terus kita pilih yang to relate sample. Jadi kenapa di sini saya memilih yang to relate samples karena dalam kasus pada soal tadi merupakan yang bisa kita gunakan ialah uji Wilcoxon. Karena em, untuk mengetahui perbandingan antara sampel sebelum dipasang AC dan sesudah dipasang AC. Terus di sini. Oke, terus di sini yang data dari sebelum dipasang AC ini kita pindahkan ke variabel yang nomor 1. Oke, terus untuk yang sesudah dipasang AC kita pindahkan ke variabel yang 2 ini dengan mengklik tanda panah di bawah ini. Nah, terus karena kita ingin melakukan uji Wilcoxon, jadi kita centang yang di Wilcoxon ini. Terus kita klik OK. Nah, jadi di sini hasilnya sudah keluar, yang mana di sini bisa kita lihat di negatif rank ini artinya adanya tingkat penurunan motivasi belajar, yakni ada 2 responden. Terus yang eh, untuk ini positif ranks ini eh, berarti adanya peningkatan setelah dipasang AC itu ada 16 responden dan tes ini merupakan nilai yang sama atau rata-rata ada 2 responden dari total 20 responden tadi. Terus asumsi signifikansi dari hasil tadi ialah 0,003, yang mana berarti uji ini berhasil karena uh, nilainya itu kurang dari 0,05, yang mana berarti dapat kita simpulkan bahwa hipotesis ini tadi yaitu berarti adanya perbedaan atau terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum
dan sesudah ruang kuliah dipasang AC. Jadi hipotesisnya diterima karena berarti adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah dipasang AC dalam peningkatan belajar mahasiswa. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4, di mana eh, soalnya pada sebuah penelitian kewirausahaan yang dilaksanakan selama 3 hari, dilakukan evaluasi dalam setiap sesi. Evaluasi hasil pelatihan ini dilakukan setiap hari selama pelatihan. Berikut hasil nilai evaluasi dari 20 orang peserta dalam penelitian tersebut. Nah, di sini terdapat 2 tabel uh, pada hari pelatihan. Di sini terdapat pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Terus tentukan uji statistik yang tepat untuk menguji hipotesis. Terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari hasil evaluasi pelatihan kewirausahaan. Signifikan sama dengan 5%. Oke, langsung saja kita ke SPSS. Sebelumnya di sini datanya sudah saya masukkan. Di sini terdapat hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Terus pada labelnya di sini ada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Terus di data view itu di sini ini merupakan data dari hari pertama, sudah saya input ke sini. Terus ini juga input data dari soal pada hari kedua, dan ini untuk hari ketiga. Terus kita langsung ke analyze. Kita pilih non-parametric test. Terus ke legasi dialog. Terus kita pilih correlate samples, karena jadi di sini kita pilih correlate sample karena dalam kasus pada soal ini menggunakan uji Friedman two-way ANOVA, karena uji ini digunakan untuk case sampel yang berpasangan data ordinal dan juga menguji hipotesis komparatif. Terus kita klik saja untuk correlate samples. Nah, terus ini kita pindahkan satu persatu ke samping. Nah, karena di sini kita mau cari Friedman, jadi kita klik di kolom Friedman. Terus kita klik OK. Nah, jadi di sini terdapat hasil dari uji statistik kita tadi. Di sini asumsi dari signifikansinya yaitu ada 0,140, yang mana pada hipotesis di soal tadi terdapat perbedaan nilai signifikansi dari hasil evaluasi dalam pelatihan kewirausahaan apabila signifikan kurang dari 0,05, dan jika hasil signifikansinya lebih besar dari 0,5, maka hipotesisnya ditolak. Jadi dikarenakan hasil signifikansi dari uji kita tadi hasilnya 0,140, otomatis ini ditolak karena hasilnya lebih dari 0,5.
Oke, jadi di sini kita masuk ke nomor 5, yang mana di sini terdapat soal sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan mengenai pengolahan makanan tinggi protein untuk mencegah resiko stunting pada balita terhadap perilaku orang tua dalam memberikan makanan tinggi protein pada balita. Data dari 30 responden yang diambil secara acak adalah sebagai berikut. Kode 1 menunjukkan memberikan makanan tinggi protein pada balita, sedangkan kode 2 menunjukkan tidak memberikan makanan tinggi protein pada balita. Terus di sini sudah terdapat tabel dengan 30 responden, terus dengan tabel sebelum dan sesudah yang diberi kode 1 dan 2 ini tadi. Terus adapun hipotesis yang dioperasionalkan adalah terdapat perbedaan jumlah orang tua yang memberikan makanan tinggi protein pada balita sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Tentukan uji statistik yang tepat untuk membuktikan hipotesis yang dioperasikan dalam penelitian ini dengan menggunakan signifikansi sama dengan 5%. Jadi langsung saja kita ke SPSS untuk melakukan uji pengolahan data. Terus kita ke variable view. Nah, sebelumnya di sini sudah saya input data dari soal tadi, yang mana di sini sudah di kolom name itu sudah saya beri sudah saya masukkan data yang sebelum dan sesudah. Terus di label saya beri keterangan dengan sebelum penyuluhan dan setelah penyuluhan. Terus di kolom values itu saya ganti dengan saya isi dengan keterangan yang mana di value ini merupakan kode yang mana tadi itu yang sebelum itu adalah 1 dan dengan keterangan memberikan protein, terus dan juga kode 2 yang mana keterangannya tidak memberikan protein. Terus deng- ber- terus terus sama juga halnya untuk tabel di bawah ini saya melakukan hal yang sama. Terus langsung saja kita ke data view. Nah, di data view ini sudah terdapat data yang saya masukkan dari soal tadi yang mana terdapat 30 responden, 30 responden yang mana di sini merupakan data yang dari soal tadi sudah saya input ke dalam sini, yang sebelum dan sesudah. Terus mungkin langsung saja kita praktekkan. Yang pertama-tama kita ke analyze terlebih dahulu. Kita pilih eh, yang non-parametric test. Kita ke legacy dialog, terus kita pilih yang to relate samples. Jadi, kenapa di sini kita pilih to relate samples? Karena dalam kasus pada soal nomor 5 ini menggunakan uji statistik McNemar. Yang mana eh, dua data tersebut saling berhubungan dan datanya bersifat dikotomi dengan tabel kontingensi 2 kali 2. Jadi langsung saja kita klik yang to relate sample. Nah, di sini eh, data dari sebelum penyuluhan ini kita pindahkan ke variabel 1. Kita klik tanda panah. Terus begitupun dengan yang setelah penyuluhan, kita klik ke tanda panah dan pindahkan ke variabel nomor 2. Nah, jadi karena di sini kita ingin mengujinya dengan McNemar, jadi kita pilih yang McNemar dan kita hapus centang dari Wilcoxon ini. Nah, terus kita klik OK. Nah, di sini sudah datanya sudah terinput, yang mana di sini terdapat sebelum dan setelah penyuluhan. Nah, di sini yang memberikan protein sebelum penyuluhan itu ada 4 dan yang tidak memberikan protein ada 1, terus yang tidak memberikan protein ada 14 dan yang tidak memberikan itu ada 11 orang.
Terus adapun eh, asumsi signifikansi dari hasil ini tadi ialah 0,01, yang mana dari hipotesis dalam soal tadi, jika eh, yang mana hipotesis dari soal tadi, terdapat perbedaan jumlah orang tua yang memberi makanan tinggi protein pada balita sebelum dan sesudah penyuluhan, eh, itu diterima karena hasilnya itu eh, kurang dari 0,05. Oke, kita lanjut ke nomor 6, yang mana soalnya sebuah penelitian dilakukan pada kelompok pedagang online di Kecamatan A. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan 26 pedagang online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang online menggunakan 3 jenis aplikasi online shop yang berbeda, yaitu TikTok Shop, Shopee, dan Tokopedia. Jenis aplikasi online shop yang digunakan setiap pedagang berbeda-beda. Beberapa pedagang menggunakan 2 jenis aplikasi online shop, sedangkan pedagang lainnya yang menggunakan 3 jenis aplikasi online shop. Terus berikut ini merupakan data hasil penelitian dari 27 responden pedagang online. Jadi di sini sudah terdapat 3 variabel antara 3 jenis online shop, yaitu TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Dengan jumlah responden ada 27 orang. Terus eh, jika pedagang jika pedagang yang menggunakan online shop tertentu diberikan skor 1, dan jika tidak menggunakan online shop diberikan skor 0. Tentukan uji statistik yang tepat untuk menguji hipotesis. Terdapat perbedaan nyata jenis online shop yang digunakan oleh pedagang online di Kecamatan A, signifikansi sama dengan 5%. Oke, langsung saja kita lakukan uji pengolahan datanya ke SPSS. Nah, yang pertama-tama kita ke variabel view. Nah, di sini sudah saya masukkan di dalam kolom name ada 3 jenis online shop tadi, 3 variabel tadi, terus antara TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Terus di labelnya saya kasih keterangan juga TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Sedangkan untuk di values itu saya kasih keterangan di value ini merupakan kode dari yang tidak menggunakan, dan angka 1 tadi untuk yang menggunakan. Terus begitupun halnya untuk tabel di bawah ini, untuk Shopee dan Tokopedia juga saya lakukan hal yang sama dengan yang di value yang di TikTok ini. Terus langsung saja kita ke data view. Nah, di sini data yang dari soal tadi sudah saya input ke sini dengan jumlah responden ada 27 orang. Terus di sini ini merupakan data dari TikTok Shop, Shopee, dan Tokopedia. Oke, langsung saja kita uji. Kita ke analyze. Terus kita pilih yang non-parametric test. Terus kita pilih yang legiasi dialog. Terus kita pilih yang key relate sample. Kenapa kita pilih key relate sample? Karena dalam kasus pada soal nomor 6 ini menggunakan uji statistik Cochrane, yang mana data tersebut saling berhubungan. Oke, kita klik yang key relate sample. Terus data dari TikTok ini kita pindahkan ke tes variabel. Kita pindahkan. Terus yang Shopee juga kita klik tanda panah. Terus begitupun dengan Tokopedia. Karena kita ingin mencari Cochrane tadi, maka kita klik yang Cochrane. Dan kita matikan centang yang di printnya ini. Terus kita klik OK. Nah, jadi di sini hasil dari uji kita tadi, yang mana di sini asumsi signifikansinya yaitu 0,852. Jadi bisa kita lihat di sini yang mana artinya ini lebih besar dari 0,5 atau yang 5% tadi. Berarti hipotesis ditolak karena hasil ini lebih besar dari 0,5, dan kesimpulannya adalah berarti
tidak 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 ada perbedaan nyata jenis online shop yang digunakan oleh pedagang online di Kecamatan A. Oke, selanjutnya kita ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 7. Di sini ada soalnya sebuah survei dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam jumlah suara yang diperoleh 5 calon bupati Kabupaten Bangka periode 2025 sampai 2029 pada Pilkada 2024. Sampel yang diambil berjumlah 400 orang yang mengikuti pilkada. Hipotesis yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan jumlah suara yang signifikan yang diperoleh 5 calon bupati Kabupaten Bangka dalam Pilkada 2024. Adapun data yang diperoleh dari survei ini sebagai berikut. Nah, di sini sudah terdapat dua variabel, yaitu nama calon dan jumlah pemilih. Terus tentukan uji statistik yang tepat untuk membuktikan hipotesis yang dioperasikan dalam survei ini dengan menggunakan signifikan sama dengan 5% atau HO sama dengan 0,05. Jadi langsung saja kita mulai praktek ke SPSS. Nah, di sini sebelumnya datanya sudah saya siapkan. Di kolom name itu sudah saya tulis variabel nama tadi, terus yang di bawahnya yaitu nilai. Nah, di label itu saya kasih keterangan nama calon dan di bawahnya itu tetap nilai. Terus di values itu saya isi dengan keterangan di value ini karena kode nama tadi itu 1 untuk masing-masing anggota, terus dengan labelnya itu keterangan nama si calon calon bupati. Selanjutnya langsung saja kita ke data view. Nah, di sini sudah terdapat kode dari 5 nama tadi yang saya kasih kode 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus di sini sudah terdapat nilai yang mana tadi nilainya saya input dari soal yang ada. Terus langsung saja kita uji ke kita ke analyze terlebih dahulu. Terus kita pilih yang deskriptif statistik. Nah, kita pilih yang cross tab. Jadi kenapa tadi saya pilih ke cross tab? Karena ini termasuk uji chi-square yang dimana data sampelnya yaitu lebih banyak dari 40 dan juga frekuensinya itu tidak nol. Terus di sini karena kita sudah di cross tab, kita yang nama calon kita masukkan ke row. Terus yang nilai ini kita masukkan ke kolom. Terus kita klik statistik yang ada di samping ini. Kita pilih chi-square karena kita ingin melakukan uji chi-square. Terus kita klik continue. Terus kita pilih OK. Nah, jadi di sini sudah terdapat hasil dari uji kita tadi, yang mana di sini hasil suara dari kelima calon, yaitu untuk Tarmizi itu ada 4 dengan total 40, yang Junaidi ada 70, sedangkan Herman ada 76, terus yang Yusron dengan jumlah 98 dan Mulkan ada 116. Terus di sini di yang mana uji chi-square-nya di sini adalah dengan total asumsi signifikansinya yaitu 0,220. Yang mana berarti berdasarkan hipotesis yang ada di soal tadi, berarti dapat kita simpulkan bahwa
tidak terdapat perbedaan jumlah suara yang signifikan yang diperoleh 5 calon bupati Kabupaten Bangka dalam Pilkada 2024 karena nilai yang ada di sini tadi itu nilainya lebih besar atau lebih dari 0,05. Jadi hipotesisnya ditolak. Oke, mungkin sekian video penjelasan eh, uji pengolahan data statistik dari saya. Terima kasih.